Ya pemirsa, jabatan Wakil Panglima TNI dihidupkan kembali. 20 tahun lalu jabatan ini memang pernah ada namun dihapuskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 2000. Berikut kita simak infografis soal jabatan Wakil Panglima TNI. Kita simak pemirsa, ini adalah fakta bicara pada pagi hari ini. Wakil Panglima TNI dihidupkan lagi. Dari mana ide ini pertama kali ada atau muncul? Ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak tahun 2015 di sekitar medio Maret 2015. Mantan Panglima TNI Jenderal Muldoko juga mengatakan bahwa masalah reorganisasi diantaranya adalah Wakil Panglima TNI. Diharapkan Wakil Panglima TNI itu kalau tidak ada Panglima TNI, dia bisa action atau ia bisa setidaknya menggantikan tugas atau fungsi komando yang dilakukan biasanya oleh Panglima TNI. Misalnya kalau tidak ada fungsi komando Wakil Panglima TNI, sementara Panglima TNI sedang pergi ke luar negeri atau bertugas, ini biasanya fungsi ini tidak terlalu maksimal bisa dilakukan. Selanjutnya kita simak pemirsa slide yang kedua. Akhirnya 2019 tanggal 18 Oktober diputuskan Presiden Joko Widodo dalam Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI, yakni ada wakil dari Panglima TNI yang pangkat jenderalnya bintang 4. Mungkin Anda bertanya, apa sebenarnya perbedaan kewenangan dari Panglima TNI dan juga Wakil Panglima TNI, karena dua-duanya ini memang bintang 4. Kalau misalnya Anda simak di pasal 14 dan juga 15 Perpres 66 tahun 2019 yang ditekan pada 18 Oktober 2019 lalu, Wakil Panglima TNI itu memiliki kewenangan yakni sebagai koordinator pembinaan kekuatan TNI untuk interoperabilitas, mewujudkan trimatra terpadu di bawah dan bertanggung jawab pada Panglima TNI. Selanjutnya pemirsa. Nah, tugasnya juga dilihat lagi di pasal 15, ini dirunut lagi. Yang pertama, membantu tugas harian Panglima TNI. Dua, memberikan saran kepada Panglima. Ada beberapa hal yang bisa diberikan saran seperti pelaksanaan kebijakan, pengembangan postur TNI, lalu pengembangan doktrin, strategi militer, dan juga pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI. Melaksanakan tugas Panglima. Nah, ini apabila Panglima berhalangan misalnya pergi atau bertugas ke luar negeri. Lalu melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panglima. Jadi ingat, ini bertanggung jawab dan berada di bawah dari Panglima TNI. Selanjutnya pemirsa, kita simak. Ada beberapa kandidat Wakil Panglima TNI. Yang pertama dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yakni Jenderal Andika Perkasa. Lalu dari TNI Angkatan Laut, Kepala Stafnya yakni Laksamana Ade Supandi. Dan dari TNI Angkatan Udara ada Kepala Stafnya juga yang jadi kandidat Wakil Panglima TNI, yakni Marsikal Yuyu Sutisna. Selanjutnya pemirsa, kita simak fakta berikutnya. Kalau kita flashback kembali, ini sekitar 20 tahun yang lalu pernah dihapuskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang terakhir kali menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, yakni Jenderal TNI Fahru Rozi yang sekarang sebagai Menteri Agama. Fahru Rozi 20 tahun yang lalu ini merupakan lulusan Akmil tahun 1970 dan memperoleh pangkat Jenderal Bintang 4 saat ia berkarir di TNI. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai Wakil Panglima TNI ini dengan narasumber yang telah hadir di studio kami, tentu saja bersama rekan saya Kevin Egan. Silahkan Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Ajeng Kamaratih dalam data-data yang Anda sampaikan. Pemirsa, apa urgensi jabatan Wakil Panglima TNI dan apakah kekhawatiran adanya dualisme di tubuh TNI cukup beralasan? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan. Mas Farhan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar Mas Farhan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sebelum kita lanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai Wakil Panglima TNI, kita akan ikuti dulu wawancara Metro TV bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko berikut ini. Karena satu, ada pengembangan organisasi di TNI. Pembentukan Kogab Wilhan itu juga sebuah organisasi baru ya, yang bersifat komando. Berikutnya ada Kogabsus juga, itu bersifat komando. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah karena Panglima itu banyak sekali berurusan dengan kegiatan-kegiatan operasional yang kegiatannya banyak di luar ya.
Panglima banyak mengecek operasi-operasi di daerah masing-masing di tempat-tempat tertentu. Berikutnya Panglima juga memiliki agenda pertemuan dengan para panglima di kawasan Asia Pasifik, di kawasan ASEAN dan di kawasan lain ya yang lebih bilateral. Ini berbeda Wakil Panglima dengan Kepala Staf Umum ya. Wakil Panglima itu satu kotak dalam sebuah organisasi, sehingga kalau Panglima TNI itu berhalangan, maka Wakil Panglima itu bisa X sebagai Panglima. Tidak perlu lagi mengeluarkan surat perintah. Selama ini saya begitu ada kegiatan-kegiatan keluar, maka saya delegasikan kepada salah satu staf angkatan untuk X sebagai Panglima. Nah, nantinya setelah ada Wakil Panglima tidak perlu lagi itu seperti itu gitu. Karena seluruh fasilitas staf dan komando sudah tersedia. Jadi Wakil Panglima TNI itu hanya satu ruangan tertentu, dia disiapkan ajudan, disiapkan mobil, hanya cukup itu ya. Dia ada staf kecil gitu yang melayani Panglima atau Wakil Panglima TNI. Jadi tidak diperlukan lagi ada sebuah fasilitas komando, fasilitas staf gitu ya. Semua kepala staf angkatan punya kesempatan untuk itu ya, karena ini harus bidang 4 ya, bisa para kepala staf angkatan atau nanti bisa alternatif lain yang disiapkan untuk bidang 4 begitu. Ya. Ya, pemirsa, itulah wawancara kami dengan Kepala Staf Kepresidenan berkaitan dengan Wakil Panglima TNI yang kemudian dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo. Mas Farhan, sebelum kita jeda, Mas Farhan, apakah memang ada urgensi sebetulnya? Kenapa kemudian harus dihidupkan kembali nih jabatan Wakil Panglima TNI? Kelihatannya memang betul begitu, karena sekarang ada pembinaan, ada pekerjaan rumah, pembinaan sumber daya manusia di TNI yang begitu besar. 500.000 kurang lebih kekuatan personel TNI kita ini. Ya. 3%-nya terpapar radikal. Oke. Artinya ada 15.000 personel TNI dengan kemampuan teknis di atas rata-rata yang kita ketahui dari rakyat biasa, itu terpapar radikal. Apa yang salah di situ? Tampaknya memang kita mengalami kebocoran di penanganan sumber daya manusia. Sebelum itu menjadi 5%, maka kita perlu Wakil Panglima yang bisa membantu Panglima melakukan pemberdayaan dan pengolahan untuk internal dulu. Itu yang paling penting. Nah, dan juga memang seperti disampaikan oleh Panglima TNI dalam rapat kerja terakhir kita, ada hal penting yang perlu diperhatikan, ya, karena kita memang untuk alutsista ini tidak bisa maksimal, kita menggunakan minimum enforcement, maka yang perlu ditingkatkan kemampuannya sumber daya manusia. Tapi apakah memang jabatan-jabatan yang di bawah Panglima TNI pada saat ini tidak bisa menangani permasalahan itu, Mas Farhan? Saya kira lebih dari sekedar masalah administrasi seperti disampaikan oleh Pak Muldoko tadi ya, bahwa tidak perlu ada surat perintah sehingga Kastaf menjadi ex-Panglima dan lain-lain. Ada sebuah diskresi pekerjaan dari seorang Panglima yang bisa dibagi langsung ya sesegera mungkin dengan kewenangan yang hampir sama. Itu penting sekali. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Tapi tidakkah ini menimbulkan kekhawatiran matahari kembar? Nanti kemudian prajurit jadinya ada instruksi yang mungkin berbeda, tidak efektif nanti. Nanti bagaimana? Karena Panglima dan Wakil Panglima berada dalam satu kotak di struktur organisasi, seharusnya tidak boleh ada yang namanya matahari kembar. Jadi contohnya kita lihat aja Presiden Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden itu harus beli tunggal. Ada 2 tapi tetap 1. Tone kebijakan keduanya harus sama. Seberbeda apapun mereka. Nah, itulah fungsi dari Panglima dan Wakil Panglima. Baik, kita lanjutkan nanti usai jeda, Mas Farhan mengenai dulu kita. Jangan kemana-mana, kami akan kembali.
Baik, pemirsa kembali kita lanjutkan dulu kita, Kang Farhan. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa nanti nggak akan ada 2 matahari kembar? Kita akan melihat dari berbagai macam kebijakan dan bagaimana TNI mengatasi berbagai macam isu yang ada. Saya kira tes pertama yang harus dihadapi oleh TNI adalah menghadapi isu Papua. Papua? Betul sekali. Isu Papua ini menunjukkan bahwa sebetulnya TNI mampu. Walaupun sempat istilahnya diragukan oleh masyarakat. Ya. Ada keraguan tentang ini, TNI bisa sih menanganinya. Jangan-jangan TNI ini sebetulnya malah kalah sama aparat lainnya, itu kepolisian. Gitu. Ya. Itu kan ada keraguan-keraguan itu. Nah, untuk menjawab keraguan itu, kita percaya betul TNI mampu. Tapi TNI perlu membuat terobosan-terobosan baru. Dalam pengelolaan sumber daya manusianya, dalam pengelolaan sumber daya yang dia miliki dan lain-lain. Berarti ada pembagian tugas yang jelas nih antara Panglima dan Wakil Panglima. Harus, dari Perpres itu kan ada 4 tugas yang sudah sangat jelas. Poin keempat itu adalah melaksanakan komando dari Panglima TNI. Jadi itu udah jelas tuh poin keempat udah jelas bahwa Wakil Panglima TNI tidak bisa melakukan tugas atas inisiatifnya sendiri, tapi melaksanakan perintah dari Panglima TNI. Nah, makanya kalau Panglima TNI sudah kelebihan beban, overload, dibagi dong ke Panglima TNI, ke Wakil Panglima TNI. Apakah masalah Papua akan diselesaikan dulu, lalu kemudian baru masuk ke masalah-masalah daerah yang rawan. Seperti daerah perbatasan dengan Filipina, daerah perbatasan dengan Kalimantan, dengan Malaysia, daerah perbatasan di Sumatera sana, di Laut Cina Selatan, atau saya pengen ganti sekarang Laut Indonesia Selatan. Kang Farhan, jadi pertanyaan selanjutnya sekarang adalah siapa kemudian nanti yang paling sesuai mengisi posisi Wakil Panglima TNI? Saya melihatnya justru memang harus sudah berbintang 4. Tetapi kita tahu sendiri Pak Jokowi suka kasih surprise. Tiba-tiba ada bintang 3 dan naiknya jadi bintang 4. Nah, itu kan bukan hal yang sederhana, tapi menarik, memungkinkan secara hukum. Nah, tinggal nanti kita lihat yang berbintang 4 itu kan 3 orang kepala staf ini. Siapa di antara kepala staf ini yang punya kesempatan untuk menjadi Wakil Panglima TNI? Tentu tergantung dari 1, penugasan dari Presiden, 2, chemistry dengan Panglima yang sekarang. Sambil diperhitungkan nantinya tentunya seberapa lama Panglima yang sekarang ini akan bertugas terus. Kalau kita lihat dari usia menjelang masa pensiunnya. Tinggal kita lihat itunya saja. Kalau Panglimanya udah dari udara, apakah berarti akan lebih sesuai, lebih baik dari matra yang lain? Mungkin dari darat atau laut gitu? Mungkin saja. Saya pikir mungkin saja. Tapi udara juga bukan berarti menutup kesempatan ya. Karena saya melihat kualitas dari para kepala staf ini 3-3-nya hebat. 3-3-nya bagus kok untuk menjadi Wakil Panglima sih. Jangan didikotomikan antar matra. Jangan dulu, tapi harus 1 TNI-nya dulu. Itu yang paling penting. Bahwa TNI AD memiliki personel yang paling banyak di antara yang lain, maka itu harus jadi pertimbangan. Kalau memang Panglima TNI ingin melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih serius. Tapi kenapa harus bintang 4 sebaiknya tadi, Kang Farhan bilang itu? Karena dia akan melaksanakan sebagian tugasnya Panglima. Sehingga dengan bintang 4-nya itu dia punya kewenangan yang kurang lebih sama dalam hal-hal tertentu dengan Panglima TNI. Itu penting. Kalau untuk para prajurit, menerima perintah dari yang pangkatnya sama dengan pangkat yang lebih tinggi tentu lain. Lain ceritanya. Tapi tadi Kang Farhan udah bilang ada beberapa prioritas ke depan. Persoalannya mungkin harus dibagi. Ada Papua, ada kemudian radikalisme. Tapi prioritasnya sekarang, yang paling atas, yang harus paling tidak diselesaikan dengan adanya jabatan Wakil Panglima TNI, ketika itu nanti akan sudah diberikan, kita akan segera tahu siapa namanya akan mengisi posisi itu, yang harus segera kemudian dituntaskan dan juga kemudian diselesaikan itu yang mana, Mas? Papua atau radikalisme? Pertama, saya tentu kita semua harus menghormati dulu bahwa ini adalah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. 1, ya. Kedua, kita harus menghormati juga bahwa pembagian tugas yang paling jelas harus datang dari Panglima TNI. Nah, baru kemudian kita sekarang mau memperkirakan dulu. Kira-kira tugas apa sih yang akan menjadi sangat penting. Secara keseluruhan, TNI punya
tugas yang sangat berat dalam menjaga daerah T3. Oke. Ya, terluar, terdepan, terjauh. Dan tertinggal malah sekarang sih ya beberapa titik. Nah, tetapi pada saat bersamaan ya ada beberapa ancaman dalam negeri. Nah, ancaman dalam negerinya kita lihat, coba kita teropong dulu. Kalau memang ternyata ancaman dalam negerinya ini sudah merongrong kedaulatan dan ideologi, TNI harus turun. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kesiapan sumber daya manusia dari TNI? Apakah mampu menghadapi ini? Oke. Maka bisa jadi itu yang ditugaskan kepada Wakil Panglima. Siapkan personil yang betul-betul siap menghadapi masalah-masalah ini. Karena pendekatan TNI sekarang sudah harus lebih modern daripada sekedar kekuatan senjata. Oke. Kalau radikalisme tadi menurut Kang Farhan sendiri sudah seberapa besar sebenarnya persoalan hingga kemudian harus ada Wakil Panglima TNI untuk membantu? Buat saya sih besar sekali ya. Oke. 15.000 loh kurang lebih. Kalau dibilang 3%, kalau memang data itu valid ya. Dan kita semua rata-rata percaya bahwa data itu valid. 15.000 personil TNI yang kita tahu adalah, atau kita asumsikan, adalah sumber daya manusia yang kualitasnya di atas rata-rata. Tapi dan punya akses. Oke, tapi begini Kang, bukankah kalau untuk menyelesaikan masalah radikalisme sebaiknya jangan menggunakan pendekatan militerisme, menggunakan pendekatan dialog, pendekatan yang lebih persuasif gitu sehingga kemudian tidak menimbulkan perlawanan yang justru akan membuat radikalisme itu semakin besar? Saya kasih contoh yang terjadi dengan Dandim Kendari. Walaupun menimbulkan kontroversi, tetapi memang harusnya seperti itulah pendekatan TNI terhadap personilnya. Langsung dihukum begitu? Langsung dong. Dicopot dari jabatan? Yes. Orang taruna tuh dididik makan aja lebih dari 10 menit berarti salah. Lebih dari 10 menit makan mesti cepat. Kadang siapa namanya komandannya itu bilang kan bahwa 5 menit makan selesai, makan setumpuk gunung gitu. Bukan sekedar main-main, itu adalah membangun mental bahwa seorang personil TNI beserta dengan keluarganya adalah kelompok manusia di Indonesia yang begitu istimewa yang harus bisa melakukan apapun demi negeri. Tidak boleh ada bertanya ulang. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak? Nggak boleh gitu. Kan kalau tentara itu gini, kerjain dulu, baru evaluasi. Gitu dong. Kita butuh orang-orang seperti itu. Karena kalau nggak ada orang seperti itu, kita nanti ragu-ragu menghadapi berbagai masalah bangsa ini. Kang Farhan, ini kalau mengenai ragu-ragu ya, masih ada juga sebagian orang yang mengatakan ragu juga mengenai jabatan Wakil Panglima TNI ini. Jangan-jangan adanya jabatan Wakil Panglima TNI ini untuk mengakomodir mengenai kebutuhan ataupun ada beberapa jenderal-jenderal maupun jabatan di TNI yang mungkin saat ini jumlahnya sudah banyak dan kemudian itu diakomodir kemudian dengan di posisi ini. Nah ini ada sebagian yang sudah menganalisa sampai di situ nih, Kang Farhan. Enggak sebagian. Dalam rapat kerja terakhir kami bersama Panglima TNI, hal itu pun dipertanyakan. Bagaimana rencana Panglima TNI dalam menangani jumlah Panglima Menengah dan Panglima Perwira Menengah dan Perwira Tinggi yang tiba-tiba membengkak. Nah, kalau saya melihat dari jumlahnya, keberadaan Wakil Panglima TNI ini terlalu naif kalau dihubungkan dengan hal itu. Terlalu naif? Terlalu naif. Karena kalaupun dibentuk kayak semacam kesatuan tersendiri membantu Wakil Panglima TNI, jumlahnya nggak akan sampai ratusan. Kan nggak mungkin Wakil Panglima TNI dikasih pasukan. Ya kan? Karena komando pasukan tetap ada di Panglima dong. Beserta panglima-panglima kesatuan yang lainnya. Nah, kalau Wakil Panglima dikasih pasukan dan menangani ratusan orang, bisa sampai berapa peleton gitu atau berapa kompi bahkan berapa divisi, nah itu baru bahaya, itu jangan, itu bisa menyebabkan dua matahari. Saya kira TNI dengan struktur organisasi dan kultur organisasinya yang begitu kuat, tidak mungkin melakukan kesalahan yang
terlalu naif seperti itu. Oke, tapi sekarang publik memantaunya bagaimana nih Kang? Paling tidak untuk melihat bahwa efektivitas kinerja dari TNI ini semakin efektif dengannya ada Wakil Panglima, tidak hanya sekedar untuk mengakomodasi jabatan saja, tapi kemudian juga bisa paling tidak menyelesaikan permasalahan dalam negeri, radikalisme, lalu kemudian masalah Papua misalnya, dan juga kemudian ancaman keamanan lainnya. Bagaimana cara kita mengingatkan diri kita sendiri terhadap kerja dari TNI? Pertama, beri ruang untuk TNI menyelesaikan masalahnya. Bukan kita dikte. Walaupun secara prinsip politik, TNI itu di Indonesia sekarang ini kan di bawah kendali pemerintah sipil. Tapi tetap beri ruang untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, saya yakin ada pintu dialog yang sangat luas antara Panglima TNI dengan Panglima tertinggi untuk bertanya kepada komandan. Panglima tertinggi, lapor nih, kita mau nanya. Kalau memang infrastruktur adalah prioritas utama dalam pemerintahan Bapak, militer dan TNI ada di mana? Posisi kedua, ketiga, keempat, kelima, gitu. Sehingga positioningnya jelas. Itu penting sekali. Tapi paling tidak itu mungkin dilakukan ya oleh publik? Sangat mungkin. Baik. Sangat mungkin. Karena tantangan untuk TNI ke depan itu nanti malah bisa-bisa musuhnya nggak kelihatan. Baik, kita akan bersama-sama mengawasi TNI dan juga mewaspadai mengenai musuh-musuh yang tidak kelihatan tadi. Kang Farhan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.